semangat ya. Pasti kalian sudah siap di depan layar gadget atau laptop kalian. Kalian tidak sabar menunggu materi pembelajaran dari guru kalian, bukan? Nah, sekarang simak, cermati baik-baik, dan pahami apa yang guru kalian akan sampaikan di video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, anak-anak, semoga tetap sehat lalu di rumah ya. Mengikuti pelajaran dengan baik ya. Tetap jaga kesehatan. Anak-anak, sebelum kita belajar materi selanjutnya, kita membaca doa terlebih dahulu yuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, baiklah, marilah kita bersama-sama ya, kita buka halaman 35. Buku agamanya disiapkan, sudah? Kalau sudah, kita pelajaran 4 halaman 35 ya. Bersih itu sehat. Nah, sebelumnya amati dulu gambar di atas ini. Anak-anak, tahukah kalian apa artinya bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan wudhu yang benar? Anak-anak, sebelum Bu Nining jelaskan, ayo kita perhatikan gambar di atas ini. Nah, gambar yang di sebelah kiri, bersih rumahnya? Ya, bersih sekali ya. Di buku anak-anak juga ada ya. Perhatikan Bu Nining dulu ya di sini. Gambar yang di sebelah kanan. Perhatikan. Anak sedang apa? Membersihkan kelas. Ya, piket kelas bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya kelasnya bersih ya. Bersih itu sehat ya. Jaga kebersihan ya. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Ya, dari dua gambar ini, gambarnya bersih semuanya, untuk tujuannya untuk kebersihan. Baik, mending lanjutkan. Nah, mengenal arti bersih dan sehat. Nah, baru di sini mending jelaskan. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Bebas dari kotoran, gak ada kotoran, itu namanya bersih. Tapi suci artinya bebas dari najis.
itu suci. Nah, najis adalah yang membatalkan, yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terjilat anjing, darah, kotoran, atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kalau najis tuh pasti kotor ya anak-anak. Tetapi kalau kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, terkena tinta, itu belum tentu najis ya. Terkena cat ya, dan ludah. Mengerti? Itu artinya bersih, suci, dan najis. Nah, jadi najis itu pasti kotor. Kotor belum tentu najis ya. Nah, mengenal hadas kecil dan hadas besar. Ada dua ya. Jadi kalau hadas kecil, buang air, seni atau tinja, dan buang angin. Itu hadas kecil ya, buang angin menyebabkan batal wudhu ya. Cara menghilangkannya bagaimana? Dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu, itu saja. Kalau hadas besar, nah hadas besar itu harus bagaimana? Contohnya dulu, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Nah, ya. Jadi itu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu buang air kecil seperti itu, buang angin. Kalau hadas besar itu kalau bagi wanita haid seperti itu. Caranya juga beda untuk membersihkannya ya. Nah, jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih ya, dari kotoran dan najis ya. Kenapa? Karena najis akan membatalkan, kalau kita akan menghalangi kita untuk beribadah ya. Najis itu pasti kotor ya, seperti itu. Jadi itu perhatikan gambar sholat berjamaah dengan keluarga ya. Anak-anak di rumah sudah melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga? Pastinya sudah ya. Nah, ini macam-macam najis. Najis itu ada 3 ya anak-anak. Ada najis mukhaffafah, ringan. Najis mutawasitoh, itu pertengahan. Najis mughallazoh adalah najis berat. Nah, sekarang satu persatu Bu Nining jelaskan. Najis mukhaffafah itu ringan. Contohnya air kencing anak-anak. Ya, lelaki berusia kurang 2 tahun itu ya, kencing anak-anak itu ya, hanya percikan air ke atas najis tersebut. Seperti itu saja caranya membersihkan. Najis pertengahan mutawasito, darah, nanah, muntah, kena air kencing, bangkai mazis cair yang memabukkan, susu dan mani, binatang tak halal dimakan ya, itu najis ya. Cuci dengan air mutlak hingga 3 perkara ya. Ain, zat warna, bau, rasa. Kalau najis mughallazoh berat, segala perkara yang ada hubungannya dengan babi dan anjing. Wah, berat sekali itu ya. Basuh 7 kali dan salah satu basuhan itu hendaklah air yang dicampurkan dengan tanah. Lebih susah lagi nih, makanya anak-anak hati-hati ya, jangan sampai kena babi, jangan sampai makan babi ya, kena jilatan anjing. Itu lebih berat caranya untuk membasuhkannya. 7 kali dengan salah satu basuhan itu hendaklah air dengan campuran dengan tanah, seperti itu. Itu macam-macam najis ya, ada 3 ya. Nah, cara mensucikannya nih ada contohnya ya, ada gambarnya di sini. Kalau najis mukhaffafah kan kena kencing anjing aja ya, kencing anak kecil. Lapkan najis dengan kain kering, renjiskan air mutlak ya, kemudian lap aja, udah selesai bersih kalau najis ringan. Kalau najis pertengahan, hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Kalau kena
kotoran itu tinggal dibuang aja, terus cuci dengan air begitu saja. Kalau yang najis mughallazo, nah ini dia, hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu, kena jilatan anjing atau apa ya. Tempat yang terkena najis itu disertai dengan air tercampur tanah, pakai tanah juga ya, 7 kali lagi. Nah, lebih berat ya najis mughallazo ya. Anak-anak, ini lanjutkan ke yang B. Aku senang berwudu. Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau wudunya tidak benar, sholat pun tidak akan sah. Ya, jadi berwudu itu yang benar anak-anak. Kalau wudunya nggak benar, asal-asalan nggak sah sholatnya, tidak diterima sama Allah ya. Seperti itu. Wudu itu juga menjaga kebersihan ya. Ya, seperti itu. Wudu. Nah, ini tata cara wudu ya. Ada 8. Ada 8-nya. Yang pertama cuci tangan, kedua kumur-kumur, ketiga basuh hidung, yang keempat basuh muka, 5 tangan sampai siku, yang keenam mengusap kepala, menyapu kedua tangan ya. Terakhir membersihkan kaki kanan dan kaki kiri. Tepuk wudu, baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, 2 tangan sampai siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, masih ingat doanya? Anak-anak harus bisa ya baca doanya ya. Sudah hafal? Bu Nining yakin kelas 4 sudah hafal doa selesai wudhu ya. Anak-anak perhatikan video berikut ini, video tata cara wudhu dengan baik dan benar. Perhatikan dengan baik ya. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama berniat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki, keenam tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali.
Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Baiklah, yang Bun Nining lanjutkan lagi. Ayo belajar tayamum. Ya. Tayamum yang pertama, memukulkan telapak tangan ke tanah. 2, mengusapkan telapak tangan ke wajah. 3, mengusap tangan kanan dengan tangan kiri. Yang keempat, mengusap tangan kiri dengan tangan kanan. Ya. Jadi bertayamum caranya beda lagi ya dengan berwudu. Kalau berwudu itu menggunakan air, tapi kalau bertayamum menggunakan tanah yang bersih ya, tanahnya juga harus yang bersih. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak berkenankan menggunakan air karena sakit. Nah, tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Tayamum itu diperbolehkan apabila tidak ada air, ya. 2, sedang sakit. 3, dalam perjalanan ketika sangat sulit mendapatkan air. Jadi tayamum itu ada persyaratannya. Kalau masih ada air tidak boleh tayamum, kecuali benar-benar tidak ada air ya, baru kita boleh bertayamum. Sedang sakit, Bu, ada air tapi saya sakit. Kata Pak dokter nggak boleh kena air. Boleh tayamum. Dalam perjalanan jauh nih ya, waktunya sudah dengar azan, kita berhenti, cari kanan kiri tidak ada air, kita boleh bertayamum. Ya, seperti di pesawat seandainya air tinggal nggak ada, boleh tayamum ya, seperti itu. Nah, tata cara tayamum, nah ya sama dengan yang tadi di depan ya. Mengambil debu suci, menghadaplah ke kiblat dan berniat. Setelah tangan menyentuh debu, kemudian tangan ditepukkan 1 kali atau ditiup. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada wajah. Yang keempat, ambil debu suci dan tepukkan 1 kali dan usapkan pada tangan kanan sampai siku. Yang kelima, kemudian usap seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar
seperti pada gambar. Usap seluruh bagian pergelangan tangan hingga ujung jari. Ya, yang ke-8. Kemudian usapkan debu pada tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Nah, seperti ini ya, tata cara bertayamum. Alhamdulillah, anak-anak, kita selesai belajar sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan dengan Bu Nining. Hari ini anak-anak baca lagi bukunya pelajaran 4 ya. Tolong dibaca-baca lagi ulang atau penjelasan Bu Nining diputar kembali ya, supaya jelas ya. Nanti kalau kurang jelas, anak-anak bertanya atau WA Bu Nining ya. Bu Nining tutup pelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sekarang kita baca doa selesai belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini? Sudah paham? Ya, kalau kalian masih belum paham, maka kalian boleh mengulang lagi video pembelajaran tadi ya. Semoga video pembelajaran apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Untuk besok, silakan menyaksikan video selanjutnya dari guru-guru kalian. Sampai jumpa.